الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على أهل هذه الدنيا الفناء وجعلها دار امتحان وابتلاء وجعل القبور بعدها لأهل الإيمان خير فناء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشكره في السراء والضراء والشدة الرخاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطاء ذو العظمة والجلال والكبرياء المنزه عن الأنداد والشركاء والمتعالي عن الأمثال والنذراء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan, dan bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Baik tua maupun muda, atau bahkan bayi yang baru saja dilahirkan, semuanya akan meninggalkan dunia yang penuh dengan kefanaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Demikianlah janji dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia tetapkan dalam Al-Qur'an. Demikianlah kejadian yang pasti akan dialami oleh setiap insan. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, sebagaimana kabar yang sering kali kita dengar bahwa tak sedikit proses kematian yang dialami oleh seorang hamba begitu sangat mengerikan. Nyawa dicabut dari sekujur badan, melalui kerongkongan suara nafas mulai terdengar gambarkan rasa luka yang begitu menyakitkan. Mata terbelalak mengarah ke angkasa, bertautlah betis kiri dan kanan menahan sakit yang luar biasa. Lidah keluh untuk meminta pertolongan kepada orang yang berada di sekitarnya. Demikianlah sedikit gambaran tentang kabar kematian yang sering kita jumpai di muka bumi ini. Namun tahukah kita bahwa itu semua tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman? Bagi orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut itu datang. Allah akan mengutus kepada orang-orang yang beriman para malaikat yang baik lagi lembut untuk
mencabut nyawa mereka, sehingga mereka pun akan meninggalkan dunia ini dengan penuh ketenangan dan penuh kegembiraan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang bagaimana kabar atau keadaan orang yang beriman ketika dicabut nyawanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hudiral mu'minu atathu malaikatur rahmati bihariratin bayda'a fayaqulun." Apabila seorang mukmin berada dalam keadaan sakaratul maut, maka para malaikat rahmah, yaitu para malaikat pembawa kasih sayang, akan datang kepadanya dengan membawa sutra yang begitu sangat putih seraya berkata, "Ukhruji radiyatan mardiyah, ukhruji radiyatan mardiyan anki ila rauhillah wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban." Wahai jiwa, wahai nyawa, keluarlah engkau dari jasadmu dalam keadaan penuh ridho menuju rahmat Tuhanmu, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah murka kepada engkau. Maka jiwa itu pun keluar dari jasadnya dengan membawa aroma yang begitu sangat wangi, sewangi minyak misk. Ketika nyawa seorang mukmin sudah keluar dari jasadnya, maka para malaikat pun saling berebut satu sama lain agar bisa menjadi pendampingnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terus mereka lakukan hingga pada akhirnya mereka pun sampai menuju ke pintu langit. Ketika sampai di pintu langit, para malaikat di langit bertanya keheranan mengenai aroma wangi yang mereka cium, mengenai aroma misk yang mereka rasakan. Mereka pun bertanya kepada para malaikat yang datang dari muka bumi, "Ma atyaba hadhihi ar-raiha allati ja'atkum minal ard?" Wahai para malaikat, bau wangi apakah yang kalian bawa dari bumi? Maka para malaikat tersebut mendatangkan nyawanya orang-orang yang beriman. Seketika itu pula para malaikat yang ada di langit merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, melebihi bahagianya seseorang yang berjumpa dengan kawannya yang telah lama berpisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, orang yang beriman mereka akan bergembira ketika kematian itu tiba. Jiwa mereka akan ditenangkan oleh para malaikat rahmat, disambut dengan sambutan yang begitu hangat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, mereka ketika sakaratul maut tiba, maka para malaikat pun akan turun kepada mereka seraya mengatakan, "Allah takhafu, janganlah kalian
kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian wahai orang-orang yang beriman dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kemudian malaikat itu mengatakan, kami para malaikat adalah para pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Di dalam surga kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan dan segala sesuatu yang kalian minta. Ini semua sebagai bentuk penghormatan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 sampai 33. Jemaah rahimakumullah. Demikianlah keadaan orang-orang yang beriman dalam akhir kehidupannya, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kegembiraan. Yang jadi pertanyaan besar untuk kita semua adalah, apakah kita sudah memenuhi kriteria mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam khutbah pertama tadi, ataukah sebaliknya? Na'udzubillahi min dzalik. Hanya kepada Allah kita berlindung dari segala tipu daya setan, hanya kepada Allah kita berlindung dari buruknya kematian. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.